participant, you can to use chat box for the share question, or you can to share direct to my email. I will to share my email address right now in the chat box. Okay. Dalam masa 30 minit kita akan membagi masa kepada the first speaker. Time is your end. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. And very good morning. First of all, thanks to the organizer, especially our chairman today, pengerusi ini, Associate Professor Tengku Syahrul Reza, Pak Reza, CEO Asian Lecturer Community, Assistant Professor Indah Gumilang, Secretary Asian Lecturer Committee, rakan panel, Bapak Aziz Firmansyah, rakan-rakan dosen pensyarah, para pelajar yang hadir, yang bersama pada pagi ini. Nampaknya daripada tadi ada daripada Malaysia student saya. Okay. But I share my. Saya ada menjemput orang Aceh juga dan lain-lain. Mungkin nanti dia join. Saya bilang ni you nak dengar ni. Because I am someone of the chairman of Aceh community in Jakarta too. Sudah 30 tahun. Okay. I share my PowerPoint. Please. Share. Okay, very clear. Okay, Pak Reza. Okay, very clear. Very clear. Okay, all right. Okay, so my topic today is about the Sultan. Okay, the Sultan's rule as the head of government before the intervention of Western colonialists. Okay, right. Okay, king, known as Raja, Raja atau Sultan in Malay is the leader of ruler of a sovereign, a position which is inherited from the previous king. So in the Malaysian Federal Constitution, Raja is simply defined as a ruler of a state. Such as di Malaysia ni ada satu je raja. Inilah raja. Raja Perlis. Lain-lain itu digelar sultan. Dan yang di-Pertuan Besar. Negeri Sembilan ada satu yang di-Pertuan Besar. Tapi semua itu raja lah ataupun sultan. So this discourse aim to discuss the rules of king or sultan based on the perspective of Raja Ali Haji. You know, Raja Ali Haji bin Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad Riau. Sehingga tokoh ini merupakan telah diangkat sebagai tokoh pahlawan negara Indonesia. His text Samratul Muhimmah. Nama penuhnya Samratul Muhimmah Diyafa lil Umara wal Kibriya li Ahli Mahkamah. Ataupun catatan lain disebut Samratul Muhimmah Diyafa lil Umara wal Kubara li Ahli Mahkamah. Yang bermaksud dia diberi maksud di situ buah-buahan. Orang dulu dia tajuk dia tak direct, indirect.
Dia kata buah, yakni buah-buahan yang dicipta hal keadaan jadi jamuan bagi raja dan bagi orang besar-besar yang mempunyai pekerjaan di dalam tempat berhukum. Itu maksudnya. Maksudnya kitab yang berkaitan dengan constitutional work genre. Okay. So before the arrival of the Western superpowers, Western superpowers to the Malay realm, the monarchy system was the only kind of administration the locals knew. The term kerajaan was derived from the word raja, that refers to the nation administration, and the term is in use until today. Sama jugalah dengan kesultanan. Back then, the monarchy system was deeply influenced by Hindu-Buddha elements. What so-called god kings, who were deemed as mighty and holy. Means the purpose was to ensure to the people would be devoted to the kings. On the other hand, the kings were not expected to return their subjects' reverence and could do anything to their whim and fancy, as they were deemed as holy characters with sakti status. Raja sebelum itu, raja ni dihormati kerana dia ada daulat lah, disebut daulat ataupun sakti. Tetapi apabila Islam datang, Islam ubah, the arrival of Islam change the God King concept. Raja tidak lagi kultus, tetapi dihormati based on their kewajipan, their job. It was replaced with Zillullah fil alam or Zillullah fil ard. Who is responsible towards the enactment of Islamic tenets and on the well-being of the subject. Jadi dia tukar konsep itu, nak menunjukkan raja itu bukan konsep itu dia berubah. Apabila Islam datang, dia ubah konsep daripada dewa raja kepada sultan. Sultan itu memberi makna yang lebih tepat. Hence, the title Sultan was widely used to portray their actual role. From the founding of Sultanate Kingdom in the Malay Archipelago was a manifestation of the Islamization process. We saw the transition of Hindu influence to Islamic influence. The belief was reinforced based on the manuscript by Sultan Jamalul Kiram. Jamalul Kiram ni Sultan Sulu. Ini ada sebahagian daripada Filipina. Dia kata dia memberikan ciri-ciri Sultan itu ataupun ciri-ciri kriteria Sultan. First, a Sultan is Muhammad representative. Sultan is the Islamic ruler and fair and just regulation. A Sultan is Muhammad representative and absolute monarch to the region under his ruling. Second, the Sultan acts as the mediator of his subject and the traders, and he is responsible to ensure that justice was executed fairly. Third, fourth, the Sultan had second, the Sultan had absolute power in his territory. Third, the Sultan acts as the mediator. Fourth, the Sultan had the right to transfer his power to anyone he deemed suitable, even if the person was a commoner,
if his demeanor and capability well exceeded aristocrats, especially if it could benefit the nation. Maknanya dia boleh, dia tidak inherit, tidak berdasarkan kepada hubungan darah, tapi base kepada competence. Fifth, the Sultan must guide his subjects to behave in orderly manner and avoid any form of crime, as in the mission entrusted upon the Prophet Adam to the Caliph in accepting and executing Allah's command to promote peace and justice. Six, the Sultan is the father to his subject, and each one must be treated equally. Seven, the Sultan must be kind in meting out punishment on his subject. Adil, Mr. Adil. Eight, the Sultan cannot make decision based on advice from his minister alone without any consideration. Maknanya decision from Sultan, tapi dia berhak mendapat nasihat daripada minister, his minister. Tapi yang bertanggungjawabnya adalah Sultan. So dia tidak boleh bergantung kepada nasihat semata-mata, tapi dia kena ada dia punya pandangan dia. Dan the Sultan must ensure that his subjects are well versed in Islamic matters, rules and tradition. To ensure that his subjects are close to him, the Sultan must be a beacon to his people. Therefore, it could be concluded that the rules of a king or sultan as outlined by Sultan Jamal Kiram is similar to the rules of a caliph in Islamic ruling tradition, as has to the Prophet in governing the Muslim. This is because the rules and responsibility of a sultan is to uphold Islamic ruling in his territory. Okay, then Raja Ali Haji's perspective based on his work, Samratul Muhimmah. Okay, the perspective of Raja Ali Haji in this matter is aligned to that of Sultan Jamal Kiram. In fact, it was obvious that he had connected to the concept of king with the meaning of caliph, sultan, and imam. Yeah. Okay, first the caliph. The term caliph means someone who is appointed as a head of state that is authorized to justly rule religious matters and worldly affairs. So in Islamic tradition, caliph means the successor of the prophets. The caliph was not only the leader of Muslims, was also regarded as the patron to all smaller Islamic nations the world over. Making connection to the caliph when Sultan in Malay ran, they're making connection to the caliph system somehow legitimized and lend credence to the states. The basic roles of a Muslim caliph was to ensure that the people would benefit from his leadership. Raja Ali Haji also remarked it brought renewed meaning to the term Raja when it was connected to the meaning of caliph, especially in the aspect of responsibility. The aim was obvious as it attempted to lend credence to the royal institution to be aligned with the teaching of Islam. Itu dia punya great intense lah from Raja Ali Haji. Okay. Before this, kings were worshipped due to their rule, which was akin to a god king. Konsep Dewa Raja tu. Tapi bila Islam datang, dia ubah konsep tersebut. Ini berdasarkan apa yang ditulis oleh Raja Ali Haji. Kings were bestowed absolute power. Their command. Dia kata, menurut titah raja itu mau ia zalim mau tiada.
this concept was criticized. Raja Ali Haji mengkritiklah konsep Dewan Raja, konsep raja terdahulu. Dia kritik, dia kata raja tak boleh zalim. Kalau zalim tak boleh ikut. That's right. Kemudian konsep sultan. The word sultan is from Arabic, which means strength, power, or ruler's position. The Malay rulers in the Kingdom of Malacca and Johor also followed suit by adopting the title sultan. Bila Islam datang, raja-raja di alam Melayu ini dia ubah title kepada sultan, disebut sultan. The term kesultanan refers to the region of territory ruled by sultan, as I said before. Meanwhile, the queen or the king's consort was called sultanah. So according to Auni Abdullah, seorang sarjana yang mengkaji tentang tamadun Melayu, it depicted the transformation process of the government practices from the Hindu-Buddha influence to Malay Islam. In line with the meaning of sultan that describe a person with power and authority, Raja Ali Haji reiterated that a king's role was to enforce the law justly in his ruling territory, as stated in the following. Jangan dikatakan raja itu dengan makna sultan jika ia mengeraskan hukuman. Itu. It is clearly stated that Raja Ali Haji was against rulers that did not adhere to the Islamic decree, as the rules are from Allah to the Almighty, which was relayed to mankind through his messenger, the Prophet. His messengers, the prophets. Okay. Kemudian dia relate dengan istilah imam. Sultan tu juga adalah imam. Sultan tu caliph. Yang pertama tadi caliph, sultan and imam. Imams, a person who guides by showing exemplary character and action. Dia bukan hanya mengarah, tetapi dia kena tunjuk dia punya contoh teladan. So, as a Muslim cleric and advisor to the ruler, Raja Ali Haji ni dia Muslim cleric, dia ulama dan dia juga penasihat kepada sepupunya, Raja Ali Jaafar, yang Tuan Muda Riau pada masa itu. So, Raja Ali Haji stated that one of the reasons a government faced problems was mainly due to corrupted leaders. So, pada masa ini dah isu, corrupted leaders tu dah jadi isu besar. Hence, he called upon rulers to improve themselves to ensure that they could rule their states well. They must gain respect from their subjects not only through the authority granted upon them, but also by showing exemplary behavior. Hari ini kita hormat pada pemimpin kerana takut pada kuasanya, tapi ini dikritik oleh Raja Ali Haji. Dia kata rakyat, raja mesti, raja tu ataupun sultan itu pemimpin. So dia dihormati bukan kerana kuasanya saja, tetapi kerana attitude, sikapnya yang baik. So ini dinyatakan dinyatakan oleh Raja Ali Haji, dan jika dikata raja itu, sultan itu dengan makna imam, spell error, maka iaitu ikutan segala rakyatnya pada segala hukuman dan perintahnya tiada membawa kepada kufur dan maksiat. Based on the points above, it could be conclude that to Raja Ali Haji, a ruler of state is one that leads in the religion and politics. It is synonymous with the rules as caliph, king and imam that are first to implement the tenets of Allah, the Almighty in the country rule. Second, to be responsible in ensuring the peace and safety and improve the harmony of the subjects dalam masyarakat berbilang kaum. Third, to lead the Muslims. In this aspect, Raja Ali Haji also tried to correct people's perspective on the Sultan. It was no longer relevant to be blindly loyal to the royals when Islam came into the picture.
Okay, a little bit about criteria of king. Seperti yang digariskan oleh Raja Ali Haji. In Raja Ali Haji's first chapter on the manuscript Samara Al-Muhimmah, the first clause, page 8, 11 conditions were listed as in the following. Adapun segala syaratnya alal jumlah, bahawa hendaklah raja itu first Islam yang teguh memegang agama Islam. Maksudnya Muslim yang baik lah. Okay, first, okay, a religious and peaceful man. Raja tu, sultan tu mestilah a religious and peaceful man. In Raja Ali Haji's political philosophy, a ruler must portray excellent Islamic leadership traits. If he did not, he was deemed to have failed and was no longer an acceptable ruler. That's why kalau kita kaji sejarah kesultanan, ada sultan yang dimaksudkan kerana dia tidak tidak layak ataupun dia tidak cukup syarat untuk jadi raja. The succession then should go to the most fitting. The message was clear that a king or sultan must be someone who was faithful, religious, and devoted to Islam. A second, a male, lelaki. Okay, this perspective was opposed to the theory of the previous constitution of the Malay Archipelago by Bukhari Al-Johari in his text Tajus Salatin in 1603. Jadi dulu ada dalam teks ketatanegaraan yang lain mengatakan raja itu mestilah tak semestinya lelaki. Maksudnya kalau di Aceh tu dia ada raja perempuan Sultanah. Ya, apa nama tu? Sultanah. Masa itu kan Alaidin Ahmad Shah. Panjang lah namanya tu. Sultanah. Ya. Sebab dia tak ada anak lelaki so boleh diwarisi oleh macam Yogyakarta kini. Si. Tetapi perspektif Raja Ali Haji must be lelaki lah. In Samara Al-Muhimmah, Sultan would be appointed by Ahlul Halli wal Aqdi. Even if it still adhered to the monarchy system, the institution could dethrone a king and replace him with someone else. Maksudnya kalau yang anak sulung itu dia tidak kompetent ataupun tidak cukup syarat, maka dia boleh replace dengan anak sultan yang lain yang piawaiannya berdasarkan kepada piawaiannya yang ditetapkan oleh Ahlul Halli wal Aqdi. So thus there was no problem in finding a successor if a king did not produce a son. So tak ada masalah lah. Sebab kuasa itu ada pada Ahlul Halli wal Aqdi. Ketiga, mukallaf. Raja itu mestilah mukallaf. Mukallaf refers to a person who could think and act rationally. Fourth, merdeka. Merdeka. Merdeka from perkataan apa? Sanskrit. Raja mesti merdeka, tak boleh daripada hamba. Fair, jika ia benar kita hukumkan. Dikata dalam buku dia yang bahagian akhir tu dia ada poem, dia ada syair. Jika yang benar kita hukumkan, di belakang jangan kita hiraukan. Umpat dan puji kita biarkan, kepada Allah kita saksikan. So raja mesti king must gain the respect from the people not only through his power but also by being fair and just. Okay, yang seterusnya ialah mujtahid. Mujtahid means sultan must be knowledgeable. Tak boleh pilih yang jahil yang dia mesti knowledgeable, mesti berilmu. Berilmu tu mesti berpendidikan.
It was expressed in the following poem. Hendaklah menghukumkan tiada tahu, hendak diam hati tak tahu, berpeluk tubuh tangan ke bahu, mengeluh mengucap mengata Allahu. Jika demikian apa jadinya? Hukum tak betul dengan jalannya, di hadapan majlis diterimanya, di belakang telah diumpatnya. So itu bukan ciri-ciri sultan ataupun raja yang dikendaki dalam korpus ataupun Raja Ali Haji perspektif. Seterusnya ialah courteous. Raja Ali Haji state that a sultan needs to be courteous and polite when communicating with others. Tak boleh beradab. Orang Melayu lu beradab. The Malay saying, mulia cakap kerana beradab, bermakna bual kerana berakal, berisi bicara kerana berkira, elok berbisik kerana selidik. So, courteous ni equal to diplomatic lah, diplomasi. Bukan antara orang luar saja, tapi antara dengan pembesar dan rakyat. Mesti berdiplomasi. So, terusnya has a good eyesight. Good eyesight, pandangan yang baik itu maksudnya ialah have perfect physical and not disabled. Because raja have sultan ni dia mempunyai tanggungjawab yang besar, maka dia perlukan seorang yang sihat, bukan disabled dari segi mana-mana fizikalnya. Seterusnya ialah brave. Raja Ali Haji appears to be rationalizing the need for a king to be male. Biasanya male tu dia brave, right? That's why dia menjustifikasikan raja tu, sultan tu mesti lelaki sebab ada ciri-ciri keberanian itu. Kemudian hardworking. Being hardworking has never been stated in any constitutional text written by earlier Islamic scholars. Nevertheless, this attribute was deemed vital to a king, as it was considered impossible for a lazy ruler to lead and manage his subject toward a better life. Hence, Raja Ali Haji stressed that a king, sultan, must be diligent in managing and controlling the state's administration. Seterusnya, carrying out charity works. Does not hesitate in doing charity is additional trait put forth by Raja Ali Haji. Sultan must be concerned of over Sultan's sensitivity to needs of the people and state. The people's welfare must the Sultan's utmost concern, and should never be delayed. Okay, based on the explanation, it can be inferred that the selecting and appointing process of a ruler is not an easy task. As the ruler of state, a king is the caliph of Allah, sultan and imam. The function of a king in the context of a caliph is to uphold the sanctity of Islam in his administration based upon the tenets of Al-Quran, Hadith, and the consensus of Islamic scholars. The function of a king of a sultan in the context of a sultan is to carry out. Sultan must be carried out fair penalties or sentences based on Sharia law. In other words, a king must base his administration on the tenets based upon the Quran and Hadith. Furthermore, the function of a sultan in the context of an imam is that he must be a model to his followers. In other words, the appointment and selection of a king or sultan is not an easy process due to heavy duties and responsibilities to be borne by the king. Therefore, he must chosen from among the very best, from an esteemed lineage, physically and mentally capable, knowledgeable, and has a strong Islamic faith. That's all. Pak. Wow. You are very good time management. Mantap. Jadi salah satu Sultan Aceh yang paling berjaya dan diingat hingga kini yaitu Sultan Iskandar Muda. Kan?
Ya. Jadi Sultan Iskandar Muda itu sehingga pun menjadi airport di Aceh, International Airport Sultan Iskandar Muda. If you come to Aceh, itu nama airportnya Sultan Iskandar Muda. Jadi di Jakarta dan di bandar-bandar sekitar Jakarta itu ada organisasi masyarakat Aceh, di mana tadi saya kata saya salah satu pengurusinya. Itu nama organisasinya Taman Iskandar Muda. Jadi diguna nama Sultan itu juga lah, ya, Taman Iskandar Muda. Jadi Pak Ezik, saya ini Aceh Community in Jakarta. Jadi saya ini dulu pernah mendeklarasikan diri menjadi Presiden GAM Indonesia. Mungkin Pak Ezik bingung kali kan, kok ada GAM ada Indonesia. GAM itu Gerakan Amal Ma'ruf. jadi bukan yang lain Pak Ezik. Jadi apa? Jadi kalau di mana-mana dipahami GAM itu Gerakan Aceh Merdeka. Jadi orang Aceh minta membuat merdekakan diri lah. Tapi Pak Ezik, saya bukan GAM itu. Jadi singkatannya sama, Gerakan Amal Ma'ruf. Jadi GAM juga. Makanya ada Indonesia di ujungnya, GAM Indonesia. Jadi itu membuat orang pening kepala sikit dengan saya. Wah, ini macam mana nih? Ya. Bisa dimulai ya Pak ya? Ya, silakan. Lalu kecak-kecak lagu Bali tadi. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, yang terhormat pada Asok Profesor Teguh Syahrul Reja sebagai founder CEO ASEAN Lecture Community. Kemudian yang terhormat pada Bapak Gumilang Indah, dan yang terhormat partner pembicara kita pada hari ini yaitu Profesor Madya Dr. Azman Yusuf, ya, salam kenal Pak Yusuf. Dan yang terhormat para peserta webinar pada hari ini, ya. Oke, saya izin share screen ya Pak Reja. Yeah, you are the co-host right now. Oke, belum jadi host Pak. Oi, Kang Indah, itu kok Mas Ezik belum di co-hostkan? Coba saya yang bantu co-hostkan Pak. Ini Indah sudah pergi ke bilik air. Nah, itu dia. Yes. Right, no. Oke. Ya, sangat jelas Pak. Dengan latar belakang gunung. Gunung kayak itu. Ya. Oh, ya. Budaya debus. Mantap nih. Ya, jadi karena ini tentang kesultanan ya Pak Reja. Kesultanan Banten. Saya mencoba untuk mengangkat yaitu budaya Kesultanan Banten, gitu ya. Right. Karena saya asli Banten, Pak Reja. Ya, jadi Banten itu letaknya sebelahan ya, bersebelahan dengan ibu kota Indonesia, Jakarta, gitu ya. Nah, jadi karena juga banyak peserta-peserta dari Banten nih, jadi saya mencoba untuk mengkaji tentang budaya debus itu sebagai Kesultanan Banten, sebagai identitas budaya dan tren untuk siswa milenial, gitu ya. Jadi tetap karena saya dari education, ya, jadi ada unsur-unsur kebermanfaatan budaya Banten itu untuk siswa-siswa milenial saat ini, gitu ya. Ini ada dari Setia Banten, Pak. Yang ya, ada Setia Banten, ada Unbaja, itu Banten semua, Pak. Ya, betul. Nah, jadi mahasiswa Banten harus tahu gitu ya sejarah tentang Kesultanan Banten ini sendiri.
gitu ya. Nah, bagaimana munculnya awalnya Kesultanan Banten ini? Ya, sebenarnya awal muncul Kesultanan Banten ini bukan dari Sultan Maulana Hasanuddin ya, tapi awal munculnya itu dari Sultan Syarif Hidayatullah ya, dari Cirebon ya. Sultan Syarif Hidayatullah ini masuk ke Banten ini untuk menyebarkan agama Islam di kawasan atau wilayah Banten. Nah, setelah pada masa Kesultanan Syarif Hidayatullah ini berakhir, ya, bentar ya Pak, ini ada gangguan bentar. Oh, ada ini sekolahan. Ya. Nggak apa-apa. Oke. Ya, jadi awal munculnya Kesultanan Banten ini ya bukan karena Sultan Maulana Hasanuddin ya, tetapi munculnya Kesultanan Banten ini pertama kali oleh Sultan Syarif Hidayatullah, yaitu dari Cirebon. Kemudian Sultan Syarif Hidayatullah ini mencoba menyebarkan agama Islam di tanah Banten. Nah, setelah masa pemerintahan Sultan Hidayat Syarif Hidayatullah ini berakhir ya, maka Sultan Syarif Hidayatullah ini kembali ke Cirebon, kemudian digantikan dengan Sultan Maulana Hasanuddin. Ya. Nah, Sultan Maulana Hasanuddin ini sama tujuannya juga melanjutkan Sultan Syarif Hidayatullah untuk menyebarkan agama Islam di kawasan Tanah Banten. Nah, beliau baru memproklamasikan berdirinya sebuah kerajaan Banten yang disebut dengan Kesultanan Banten. Nah, berdirinya Kesultanan Banten ini yaitu dipelopori ya oleh Sultan Maulana Hasanuddin ya. Kemudian setelah Sultan Maulana Hasanuddin berakhir ya, masa pemerintahannya digantikan oleh Sultan Maulana Yusuf. Nah, Sultan Maulana Yusuf juga sama, tetap berdedikasi untuk menyebarkan agama Islam di kawasan Banten. Nah, tetapi melalui trik ya atau tujuan dalam menyebarkan agama Islam di tanah Banten ini, yaitu Sultan Maulana Yusuf memberikan sebuah trik-trik gitu ya untuk menyebarkan agama Islam di Banten, yaitu mulai dari perdagangan ya, perkawinan, pendidikan, dakwah dan akulturasi dan asimilasi perdagangan. Nah, saat itu Banten ini memang menjadi pusat perdagangan ya di kawasan Malaka pada saat itu, termasuk juga bisa mensuplai berbagai kebutuhan-kebutuhan ya yang berkaitan dengan perdagangan di tanah Banten ini. Kemudian setelah berakhirnya Sultan Maulana Yusuf ini ya diteruskan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa ini juga adalah raja terakhir di Banten. Nah, pada saat kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa itu ya, kejayaan Banten berhasil diraih ya dalam berbagai bidang seperti politik ya, ekonomi, perdagangan, kebudayaan maupun keagamaan ya. Nah, dalam bidang politik misalnya Banten selalu membangun hubungan persahabatan dengan daerah-daerah dalam melakukan ekonomi dan perdagangan, sehingga pada saat kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa ini Banten masih berjaya-jayanya pada saat itu dan berbagai bidang terus tumbuh dan bertumbuh pesat ya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa ini. Lalu bagaimana dengan budaya yang muncul ya dengan berakhirnya masa pemerintahan Kesultanan Banten saat itu ya. Jadi salah satu budaya yang muncul ya dalam peninggalan salah satu kerajaan Banten ini adalah seni pertunjukan debus gitu ya. Nah, bila mana kita lihat ya
seni pertunjukan debus ini juga salah satu syiar untuk menyebarkan agama Islam. Ya, pada masa Kesultanan Banten, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Maulana Hasanuddin ya. Nah, pada saat itu seni pertunjukan debus ya diperkenalkan kepada masyarakat Banten dengan tujuan menyiarkan agama Islam. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang ya, bahwa debus itu merupakan seni pertunjukan yang berkaitan dengan ilmu kekebalan tubuh. Ya, sebenarnya debus pada masa pemerintahan Kesultanan Banten itu sangat-sangat berbeda dengan debus saat ini. Gitu ya. Ketika debus itu pada Kesultanan Banten, ketika orang ingin melihat kesenian ini, karena kenapa kesenian ini muncul di Banten? Karena zaman Kesultanan Banten itu adalah masyarakat Banten itu lebih tertarik dengan hal-hal berkaitan dengan kekebalan tubuh, gitu. Makanya untuk menarik perhatian masyarakat untuk masuk Islam, ya, maka para Kesultanan Banten ini membuat seni pertunjukan debus untuk menarik perhatian agar mereka mau masuk Islam. Nah, ketika seni pertunjukan debus ini dibuat oleh masa Kesultanan Banten, ya, maka para masyarakat yang ingin melihat seni pertunjukan debus itu dia harus membaca yaitu istilahnya sholawat gitu ya. Nah, kemudian syahadat. Nah, sebagai tiket masuk untuk menonton pertunjukan debus. Nah, ketika seseorang sudah masuk membaca syahadat, ya, otomatis dia sudah masuk Islam, gitu ya, karena sudah melafalkan kalimat syahadat itu. Nah, kalimat syahadat itu wajib diucapkan pada saat masyarakat ini istilahnya mau ya menonton seni pertunjukan debus itu. Nah, apa sih itu debus itu ya? Nah, pada masa Kesultanan Banten itu sebenarnya istilah debus itu ya berasal dari bahasa Arab yaitu dabas yang berarti sepotong besi yang runcing yang dianalogikan dengan jarum ya. Jadi debus itu ya ada disebut dengan pertunjukan al-madad ya. Al-madad ini ketika dipukulkan ya, maka para pemain ini harus membaca sholawat gitu ya pada saat memukulkannya. Karena tujuannya adalah pada saat itu Kesultanan Banten membuat atraksi al-madad ini adalah agar para pemain itu tetap mengingat Allah gitu ya, tetap mengingat Tuhannya ya, yang memberikan ilmu ya dalam kekebalan tubuh. Ya, sebenarnya kekebalan tubuh itu sebenarnya tidak ada di dalam istilah debus itu ya, hanya sebagai trik saja dalam melakukan sebuah atraksinya. Nah, kemudian ada istilah debus juga yang berasal dari kata benda, yaitu al-madad, yaitu besi runcing seperti paku besar. Nah, al-madad ini adalah yang seperti kita lihat di sebelah slide kanan ya. Itu merupakan paku Banten istilahnya al-madad yang dipukulkan dengan cara ditaruh di atas perut ya. Kemudian orang lain itu memukulkannya. Nah, pada saat memukulkannya itu jumlahnya itu harus ganjil gitu ya, tidak boleh genap. Karena konon katanya kalau misalkan genap ya, maka para pemain itu akan kerasukan dan akan memberontak pada acara tersebut. Nah, itu peninggalan-peninggalan pada Kesultanan Banten. Jadi debusnya harus disesuaikan dengan masa-masa perkembangan Kesultanan Banten saat itu. Ya. Kemudian ada yang menyatakan juga debus itu ya dari bahasa Persia, itu dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tusukan. Jadi debus itu tidak hanya menggunakan paku besar seperti al-madad saja, tapi dia pun bisa pertunjukannya menusuk-nusuk kulit para pemain ya dengan besi ya, atau lidahnya ditusuk-tusuk dengan besi ya, tusukan-tusukan tersebut, tetapi tanpa melukai para pemain tersebut gitu. Nah, kemudian permainan seni pertunjukan debus ya, bagaimana cara permainannya? Yaitu pertama itu ada pembukaan, ya. Pembukaan itu pada acara pertama itu acara resmi itu dimulai berupa lagu-lagu yang dimainkan dengan alat musik tradisional. Nah, lagu-lagu ini
merupakan salawat Nabi. Ya, salawat Nabi itu diiringi dengan alat musik tradisional khas Banten, ya. Kemudian rebana sebagai pembukaan, mengingat kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan salawat Nabi ini adalah pada masa Kesultanan Banten ini, debus ya sebagai pembuka ini agar para pemain mengingat ya bahwa mengingat junjungan kita Nabi Muhammad SAW dalam melakukan setiap kegiatannya. Nah, kemudian ada pelaksanaan zikir, yaitu harus menyebut keagungan dan kebesaran Tuhan. Artinya pelaksanaan zikir ini disebut dengan taruhan, ya. Taruhan ini bisa dilaksanakan pada saat melaksanakan ritual di panggung, ya. Kemudian juga pada saat melakukan sebelum ritual, yaitu melakukan puasa terlebih dahulu sebelum pertunjukan dimulai. Nah, taruhan ini, ya, itu dilaksanakan oleh debus yang beraliran Qadriyah dan Rifaiyah. Nah, jadi debus itu terbagi menjadi dua aliran saat ini, yaitu debus aliran Qadriyah dan Rifaiyah. Nah, debus aliran Qadriyah dan Rifaiyah ini merupakan aliran debus yang sesuai dengan pelaksanaannya pada masa Kesultanan Banten. Ya. Tetapi debus yang kedua, aliran kedua adalah debus Janjawokan. Janjawokan itu artinya debus mantra. Artinya dia selain melaksanakan zikir, dia harus menggunakan atau membaca mantra-mantra tertentu untuk agar bisa kebal gitu ya, dari tubuhnya saat melaksanakan permainan debus. Nah, kemudian permainan langkah ketiga adalah ada beluh atau mocopat. Mocopat ini merupakan pujian ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad ya. Jadi mocopat ini kalau di dalam debus beraliran Rifaiyah Qadriyah itu artinya dia melaksanakan kegiatan itu seperti zikir, salat Nabi, pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Tapi kalau debus Janjawokan dia hanya membaca sebuah mantra ketika melakukan mocopat itu sendiri. Nah, debus itu juga tidak hanya sekedar membaca, melakukan salawat, zikir ya, kemudian melaksanakan kegiatan pertunjukan kekebalan tubuh ya. Tapi debus juga itu pertunjukannya melakukan pencak silat ya. Pencak silat ini ya seperti masa peninggalan Kesultanan Banten, bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa masyarakat Banten pada saat itu sebelum masuk Islam ya tadi dia senang melakukan kegiatan hal-hal yang berkaitan dengan kekebalan tubuh. Nah, salah satunya adalah pencak silat. Ya, pencak silat ini merupakan awal munculnya yaitu ilmu kekebalan tubuh dalam seni pertunjukan Banten, seni pertunjukan debus ya. Makanya pencak silat ini diaplikasikan dalam permainan seni pertunjukan debus itu sendiri gitu. Jadi debus itu tidak hanya melukai ya, menusuk-nusuk para pemain dengan besi-besi atau dengan pisau atau dengan benda-benda tajam kepada para pemainnya ya, tapi ada nilai-nilai lain ya selain nilai keislami ya, kemudian nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan pencak silat itu sendiri ya. Nah, kemudian pemain debus ya, di mana seorang pemain itu harus memegang alat debus ya, kemudian ujung besi yang meluncur ditaruh di atas perutnya. Jadi permainan debus itu seperti apa? Ya, permainan debus ini ya salah satu ciri khasnya adalah gada yang seperti kita lihat di layar yang sebelah kiri. Nah, itu adalah alat gada atau paku Banten gitu ya. Kemudian harus membaca zikir salawat Nabi ketika dipukulkan menggunakan ujung besi. Kemudian cara pemain dengan menggunakan alat pemukul dari kayu memukulnya pada debus tadi itu diletakkan di atas perut sebagai pemain. Jadi ketika melakukan atraksi gada ini ya, maka perut pemain debus itu tidak terluka gitu ya. Meskipun ketika kita lihat alat gada tersebut merupakan ujungnya tajam ya, tapi para pemain tidak luka karena ada trik yang harus dikuasai oleh para pemain tersebut. Nah, tetapi gada ini atau debus ini biasanya hanya dipermainkan oleh debus yang beraliran yaitu Qadriyah dan Rifaiyah. Tapi debus Janjawokan justru lebih bervariasi lagi permainannya ya. Permainannya ya lebih ke arah magic gitu ya, magic atau sulap gitu dalam penerapannya.
Nah, inilah tampilan debus Berlian Jan Jawokan tentu berbeda. Kalau debus yang masa Kesultanan Banten itu, dia hanya mengandalkan kekebalan tubuh dengan menampilkan yaitu atraksi gada itu paku Banten. Sementara debus Berlian Jan Jawokan adalah debus yang sudah melakukan transformasi dari masa-masa Kesultanan Banten. Ya, seperti misalkan pertunjukannya memecah buah kelapa, ya, dengan menggunakan gigi. Nah, itu tadi serabut kelapanya ditarik-tarik menggunakan gigi, ya, tanpa giginya itu copot atau berdarah, gitu ya. Kemudian atraksi keduanya bisa menggoreng telur, ya, dan kerupuk di atas kepala. Jadi para pemain ini menyiapkan semacam tungku api. Tungku api ini yang terbuat dari buah kelapa, ya. Buah kelapa ini kemudian diisi dengan kain-kain yang telah diberi minyak tanah dan kemudian dibakar. Kemudian buah kelapa yang sudah dipersiapkan ini, yang sudah diisi dengan kain-kain dan kemudian dibakar dengan minyak, ya, kemudian ditaruh di atas kepala, ya. Baranya itu kemudian biasanya ada atraksi misalkan menggoreng telur, menggoreng kerupuk, ya. Bukan tujuannya untuk makan bersama, bukan. Tapi tujuannya agar para penonton itu tahu bahwa bara api atau tungku api yang sudah dipersiapkan dari buah kelapa itu benar-benar panas, gitu ya. Sehingga ketika ditaruh di atas kepala para pemain debus, ya, itu tidak akan melukai para pemain debus. Jadi artinya tujuan menggoreng telur dan kerupuk ini bukan berarti masak bareng, ya, tapi untuk mengetahui bahwa benar tungku api yang dipersiapkan itu benar-benar tungku api yang panas, gitu. Nah, kemudian ada juga mengerat bagian tubuh, ya, dengan menggunakan pisau atau parang, ya. Ini adalah ciri khas debus yang paling terkenal, ya, atraksinya. Seperti misalkan menggeret dengan lengan, ya, betis ataupun paha dengan pisau, ya, dengan istilahnya golok atau parang, gitu ya. Tapi para pemain debus tidak terluka, gitu ya. Nah, ini adalah transformasi. Ya, debus saat ini adalah sudah merupakan debus transformasi, bukan lagi sebagai peninggalan pada masa Kesultanan Banten itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana manfaat debus, ya, untuk dijadikan pada masa Kesultanan Banten saat itu, ya. Nah, ternyata debus itu banyak memiliki manfaat, ya, pada saat peninggalan Kesultanan Banten. Ya, di daerah Banten sendiri, debus itu dijadikan kegiatan ekstrakurikuler di Banten. Nah, tapi yang dijadikan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah di Banten itu adalah bukan permainan kebalan tubuhnya, tetapi hanya sebagai pencak silat debus saja yang digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler di Banten. Nah, tentunya kegiatan ekstrakurikuler di Banten ini pencak silat debus itu merupakan salah satu peninggalan jejak Banten untuk para siswa-siswa milenial, bahwa para siswa-siswa milenial ini harus mencintai kearifan lokal budayanya masing-masing, yaitu budaya Banten. Makanya Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Banten menjadikan kegiatan ekstrakurikuler debus, ya, pencak silat debus ini adalah sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang harus ada di sekolah-sekolah, ya. Tetapi tidak bisa debus ini dipraktekkan oleh para siswa-siswa sekolah di Banten sebagai eskul, hanya pencak silatnya saja. Kenapa? Karena debus ini hanya bisa dimainkan oleh para keturunan, gitu ya. Jadi orang-orang yang tidak punya keturunan dengan para pendiri debus, dia tidak bisa melakukan atraksinya, ya. Kalau misalkan dia tetap nekat melakukan atraksinya, maka para penggunanya itu akan menjadi celaka, gitu ya. Nah, kemudian jejak Kesultanan Banten pun saat ini yaitu debus dijadikan sebagai sarana perlombaan kreasi para siswa, gitu ya. Nah, seperti yang belum lama ini dilakukan oleh perlombaan debus bercerita, ya, yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Banten. Nah, debus bercerita ini adalah debus yang menampilkan sebuah adegan drama, ya, itu memodifikasi antara antara pencak silat, antara drama, antara debus, gitu ya. Nah, seperti gambar-gambar yang saya dapatkan ini adalah contoh, ini merupakan salah satu bentuk perlombaan debus bercerita yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Banten, yang pesertanya adalah siswa-siswa dari
SMA, SMK se-Provinsi Banten. Nah, kemudian misalkan atraksi-atraksi yang membahayakan itu diperagakan untuk simulasi saja, seperti misalkan pecahan kaca, itu bukan benar-benar pecahan kaca, tapi terbuat dari misalkan styrofoam, kardus gitu ya, yang dimanipulasi seperti layaknya bentukan kaca. Nah, jadi debus dijadikan sebagai sarana perlombaan kreasi para siswa itu merupakan salah satu ya jejak Kesultanan Banten pada saat ini, gitu ya, bahwa Kesultanan Banten itu memiliki banyak peninggalan yang bermanfaat bagi kita. Jadi budaya itu tidak bisa terpisahkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, gitu ya. Nah, kemudian debus juga bisa dijadikan sebagai media pembelajaran sastra untuk tingkat SD, SMP, SMA, SMK, gitu ya. Nah, ini adalah jejak peninggalan Kesultanan Banten. Karena apa? Di dalam debus itu ada mantra-mantra. Mantra-mantra yang digunakan dalam pertunjukan debus, ya. Contoh misalkan ada penggunaan mantra debus ketika pertunjukan dimulai. Ya, seperti misalkan kukus kaula kukus tanjung, sengitna maratan langit, kaulan hunkeun ku para malaikat opat, kalima pancuran tengah, kaluhur ulah kabawa kaun aun, kahandap ulah nyeurup kasagara, panghadirkeun uyut widara tampu bolon, uyut santika cimahi ujung polon, embah kaher kudu hadir di tempat ieu. Nah, artinya ini mantra yang digunakan adalah mantra pada masa peninggalan Kesultanan Banten pada saat itu. Tetapi eksistensinya masih terus dipertahankan oleh dunia pendidikan untuk tetap istilahnya menerapkan yaitu budaya lokal. Nah, maka mantra ini bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran sastra untuk tingkat SD sampai SMK, gitu ya. Artinya ketika kehadiran mantra ini dijadikan sebagai media pembelajaran sastra, maka muatan lokal dari budaya Kesultanan Banten itu tidak akan hilang di tanah Banten sendiri. Kenapa? Sudah diterapkan oleh masyarakat Banten itu sendiri. Nah, selain itu, jejak peninggalan Kesultanan Banten itu debus, nah itu sebagai dapat pengembangan industri kreatif, gitu ya. Kalau mungkin Pak Reja pernah ke pantai-pantai di Banten gitu ya, seperti misalkan Anyer, Carita gitu ya, dan Tanjung Lesung. Nah, di sana banyak industri kreatif yang menjual yaitu kaos ya atau t-shirt gitu. Nah, kaos-kaos ini juga banyak yang berlogo, yaitu salah satunya adalah logo debus gitu ya. Itu merupakan salah satu peninggalan kerajaan Banten juga sampai saat ini manfaatnya. Jadi debus itu tidak hanya sekedar sebagai sebagai seni pertunjukan, tapi debus ini juga bisa sebagai pengembangan industri kreatif untuk masyarakat Banten. Sehingga desain baju debus untuk pengembangan industri kreatif juga itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Banten. Nah, saat ini pun pengembangan industri kreatif itu terus diproduksi ya untuk menarik daya tarik wisatawan untuk masuk ke Banten gitu ya. Nah, salah satunya adalah logo debus yang dijualkan dalam bentuk t-shirt atau kaos ini. Selain itu juga pengembangan industri kreatifnya tidak hanya untuk pariwisata, tapi juga berbasis digitalisasi ya, seperti misalkan pemasaran desain kaos debusnya itu sudah dilakukan secara online. Jadi kalau Pak Reja mau beli kaos debus ya, itu tidak tidak usah lagi datang. Saya bukan mau beli, nunggu dikirim oleh Pak Ezi. Bisa Pak Reja ya. Nah, jadi kalau kita mau mendukung pengembangan industri kreatif berbasis budaya Kesultanan Banten ini, ya caranya adalah dengan cara membeli ya produk-produk industri kreatif mereka gitu ya. Nah, tidak harus mengunjungi wisatawan di Banten ya atau wisata di Banten, tapi juga bisa memesannya melalui itu media online gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu ya jejak ya peninggalan Kesultanan Banten ya, salah satunya adalah bentuk yaitu seni pertunjukan debus gitu ya. Nah, maka debus itu banyak sekali perkembangannya, manfaatnya untuk saat ini. Nah, meskipun hanya seni pertunjukan, tapi manfaatnya masih terasa sampai saat ini untuk kebermanfaatan untuk masyarakat Banten gitu ya. Jadi budaya itu bukan sekedar hanya
slogan untuk mencintai, tapi bagaimana budaya itu bisa dikembangkan untuk perkembangan ya baik itu wisata dan industri kreatif. Salah satunya adalah ini, itu desain baju debus untuk pengembangan desain baju kreatif ya, industri kreatif dan pariwisata itu sendiri. Ya, mungkin itu Oke, menarik. menarik sekali, terutama tentang baju kaos tadi ya. Jadi kita tunggu aja lah. Kita kirim ke Malaka satu nanti. Ya, jadi kerajaan Islam Aceh itu ada kaitannya dengan Malaka, dengan Banten, dengan Patani. Itu saya pernah baca itu ya. Jadi Mas Ezik dulu saya punya kakek waktu saya dari Aceh kuliah ke Jogja. Beberapa pertanyaan, tetapi selalu saja saya mengambil 2 orang saja untuk mewakili karena masa kita yang limited. Pertama untuk Profesor Madya Azman Yusof, very interesting sharing, Prof. Saya mendapat tambahan ilmu nih. Oke, ini dari siapa? Ulan. Belum lama ini Sultan Sulu mengklaim tentang kepemilikannya di tanah Malaysia. Sebenarnya apa mengait atas klaim itu? Tadi Prof. Azman ada singgung sedikit tentang Kesultanan Sulu. Jadi memang ini populer juga di Indonesia karena sudah masuk ke Mahkamah Internasional ke apalah soal Kesultanan Sulu ini. Nomor 2 dari Ratna ini, sebenarnya apa advantage sebuah negara berbasis kerajaan atau kesultanan dengan non kerajaan atau kesultanan? Adakah berbentuk republik akan lebih baik, misalnya kalau dulu Malaysia memilih seperti itu? Sebab di Indonesia ada ide untuk menjadi negara federal. Ide ini disampaikan Profesor Amin Rais sebagai Presiden Parti Amanat Nasional pada awal reformasi. Karena di Indonesia terlalu luas, bagusnya federasi macam itu. Tapi ditolak terutama oleh ARMY. Kalau negara Indonesia itu negara kesatuan, bukan negara federasi. Karena itu Amin Rais tak pernah jadi presiden juga. Karena dianggap dia quote-unquote berbahaya lah. Karena membawa satu isu yang tak sesuai dengan Indonesia sebagai NKRI. Jadi kalau lihat NKRI, harga mati, NKRI, maksudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bukan negara federation. Itu maksudnya. Jadi apakah pandangan N mengenai negara berbentuk republik atau berbentuk kerajaan, beza yang dominan apa? Atau Malaysia merasa baikkah menjadi negara kerajaan, bukan republik? Itulah kira-kira mean of the question-nya lah. Oke, jadi compare lah antara kesultanan. Sebab ada juga di Malaysia ide nak hilangkan sultan kan, tapi itu idenya lama lah ketika Anwar Ibrahim lagi sebagai sebagai oposisi lah untuk cari vote getter. Biasalah. Okey, ini untuk Pak Ezik dari Yati. Sangat menarik sharing Pak Ezik ya tentang sejarah Banten. Okey. Tadi Pak Ezik menjelaskan Sultan Ageng Tirtayasa yang dikenal sangat visioner, amanah dan adil serta tegas. Itu yang saya tahu dari sejarahnya. Sebenarnya nilai-nilai keteladanan para sultan dahulu saat ini semakin surut. Menurut Pak Ezik, bagaimana sebaiknya nilai-nilai murni yang dahulu di Khazanah Kesultanan Banten itu dapat dijadikan kembali sebagai budaya masyarakat Banten? Wah, ini pertanyaannya berat nih jawabnya.
Pak Eziknya mau jadi gubernur dulu nih baru boleh kali ya. Tapi nanti kita dengar lah. Oke, nomor 2 dari siapa nih? Farhan. Terkait debus yang difahami kebal, tidak tembus benda tajam. Ada yang menyarankan agar orang-orang kebal dari Banten pergi ke Israel untuk bantu rakyat Palestina. Apakah kekebalan itu memang masih berlaku atau masih ampuh meskipun ke luar negara? Oke. Seringkali juga debus dikaitkan dengan mistik. Apakah itu benar? Gitu. Silakan Encik Asman dahulu menjawab dalam 5 menit lah, lebih kurang kita masih 10 menit lagi. Sila. Ya, terima kasih pada Pak Reza dan juga yang bertanya. Ya. Satu soalan yang baik, yang menarik. Kesultanan Sulu. Ya, tetapi masa tidak mengizinkan untuk diulas lebih dalam. Singkat. Satu perjuangan berdarah, The Pelagius. Satu perjuangan bersejarah yang paling panjang in the world. Di antaranya ialah di alam Melayu ni lah, terutamanya di Kesultanan Sulu. Sebab dulu Filipin adalah sebuah wilayah Islam, yang banyak kerajaan Melayu, Melayu sana Melayu Islam. Tetapi apabila Sepanyol datang, so berlakulah satu pertemuan, tetapi banyak kerajaan yang jatuh, tetapi kerajaan Maguindanao, kerajaan Kesultanan Sulu masih lagi dapat mempertahankan, terutamanya mempertahankan wilayahnya, sehingga akhirnya Sepanyol terpaksa berundur dan digantikan dengan Amerika. Okey, Kesultanan Sulu merupakan satu kesultanan yang besar, dan di situ ada juga Kesultanan Brunei. Sebab itu Borneo itu daripada perkataan Brunei asalnya. Hari ini Brunei kecil tapi sebenarnya Brunei itu besar. Jadi apabila berlakunya masalah di Kesultanan Brunei, masalah perebutan kuasa, pemberontakan, maka Brunei minta bantuan daripada Kesultanan Sulu. Jadi apabila Kesultanan Sulu berjaya memadamkan pemberontakan tersebut, maka Brunei menghadiahkan Sabah sebahagian daripada Sabah, sebagian besar daripada Sabah itu kepada Kesultanan Sulu. Memang pada era Kesultanan Sulu, Sabah itu adalah wilayahnya Sulu, Kesultanan Sulu. Tetapi apabila ada kemudian Kesultanan Sulu telah mempajak Sabah itu kepada Syarikat Borneo Utara. Syarikat Borneo Utara milik orang British. Tetapi apabila berlakunya perubahan politik di Filipina, di mana Filipina diambil alih oleh Amerika Syarikat, maka Kesultanan Sulu telah dimaksudkan. Tidak ada lagi Kesultanan Sulu itu walaupun perjanjian masih wujud. Dan apabila Malaysia ingin merdeka, maka Sabah telah mengadakan dipanggil penghutang suara. Penghutang suara. Referendum. Memorandum penghutang suara dan telah referendum dan telah diperakui oleh PBB referendum tersebut, dan akhirnya Sabah dan Sarawak menjadi sebahagian daripada Malaysia moden hari ini. Jadi sebab itu memang masih lagi terdengar tuntutan daripada keluarga Jamal Kiram dan Filipin itu sendiri. Tetapi masalahnya ialah Kesultanan itu telah tidak lagi wujud, dan Filipin wujud hanya kemudian selepas itu. Jadi itulah yang isu sekarang. Sedikit pencerahan. Baik. Terima kasih. Second tu mengenai apa baik
bentuk kerajaan bagi Malaysia atau republik? Kira-kira dia tanya macam itulah. Atau apa manfaatnya untuk Ya, kerajaan? dalam konteks Malaysia lah, dalam konteks kita sebenarnya mana-mana sistem tidak ada sistem yang sempurna, tidak ada yang sempurna, tidak yang ada. mutlak. Kalau kita tengok republik pun ada bermasalah juga, monarki pun bermasalah juga. Tetapi dalam konteks budaya Melayu terutamanya di Malaysia, kita nak mengekalkan tamadun Melayu itu sendiri. Antara ciri-ciri tamadun itu ialah sistem kesultanan itu. Dan sistem kesultanan itu, as long as dia tidak bercanggah dengan Islam dan nilai-nilai universal, kenapa perlu dimakzulkan? Cuma yang penting ialah perlu dibuat penambahbaikan. Itu pandangan saya. Baik, bagus. Jadi kalau Pak Ezik mau cari anak Sultan Malaka nanti lewat Pak Azman aja kan. Dulu pernah ada kes yang sangat ramai Manohara dengan anak Sultan Perak. Itu menjadi sebuah isu masa itulah. Sebab saya mengenali peguamnya anak Sultan Perak itu, namanya Datuk Rizal. Datuk Rizal itu pengurusi dari Perhimpunan Peguam Melayu Malaysia di PMM. Jadi dia kata pada saya, dia datang ke Jakarta untuk buat perdamaian lah macam itu dengan peguamnya Manohara. Tapi dia tak berani keluar hotel sebab dia takut dipukul orang. Jadi dia bilang, saya ni takut orang Indonesia marah, saya pun sudah bersembunyi saja tapi ada kawan yang bantu, kata dia macam itu. Masa itu gitulah. Karena Manohara dibagi publish di sini, di sana dipukul atau apa segala macam lah. Biasalah kalau Sikit Pak Reza, mau tambah sikit saja. Sebab sultan ataupun raja di alam di Melayu dan budaya Melayu dia berbeza dengan konsep raja di Western, di Eropah. Sebab itu jangan memahami raja itu ataupun sultan itu sebagaimana dipahami oleh Barat. Beda ya, beda. Jadi Western monarki dengan Eastern beda lah. Ya, tapi di sini ada juga raja, tapi itu bentuknya band raja namanya. Jadi kalau mau dengar lagu band raja, itu yang menyanyinya itu anak-anak Sulawesi. Oke, Pak Ezik boleh jawab 2 pertanyaan tadi dalam masa yang limited. Iya, Pak. Ya, jadi nilai Kesultanan Banten itu ya di kehidupan saat ini gitu ya. Emang sangat sulit gitu ya, Pak ya, menerapkan ya nilai-nilai Kesultanan Banten ya pada masyarakat saat ini ya. Apalagi ketika diberikan contohnya adalah Sultan Ageng Tirtayasa gitu ya. Sultan Ageng Tirtayasa itu merupakan sosok visioner ya, di dalam berbagai bidang ya, bisa maju gitu ya pada saat masa itu, pada masa Kesultanan Banten ya. Tentunya hal tersebut ya memang merupakan hal yang sulit bagaimana kita bisa mengikuti jejak pemerintahan Kesultanan Banten, karena saat ini pemerintahan di Banten pun ya masih mengenal yaitu politik dinasti gitu ya, Pak ya. Nah, ya politik dinasti, jadi keturunan-keturunannya lah yang menjabat gitu. Nah, itu sulitnya. Yang repotnya malah masuk penjara yang banyak gitu. Iya, yang ketuanya juga dinastinya masuk penjara, bener Pak. Nah, sehingga sulitnya politik dinasti itu dihancurkan di Banten, Pak. Gitu. Karena apa? Yang memimpin politik dinasti itu adalah keluarga-keluarga dari dinasti-dinasti Banten saat ini. Bahkan ya, tapi tadi Pak Ezik sudah sampaikan salah satu supaya nilai-nilai itu bisa tetap ada melalui sekolah tadi ya, anak-anak ada ekstrakurikuler segala macamnya. Ya, itu secara pemerintahan ya masih sulit di Banten ya, Pak ya.
karena masih mengenal politik dinasti ya. Cuman kalau nilai-nilai itu untuk dunia pendidikan ya banyak nilai-nilai yang bisa didapatkan gitu ya. Seperti misalkan di Banten itu ada wisata-wisata religi juga, Pak. Nah, itu banyak peninggalan-peninggalan situs-situs Banten gitu ya. Seperti misalkan Masjid Agung Banten ya. Kemudian masih banyak lagi ya. Nah, itu juga bisa menjadi situs-situs nilai-nilai edukasi untuk itu Prof. Madia Azman makin penasaran dengan Banten. Jadi kita harus undang dia datang ke sana. Boleh, Pak. Nah, lihat peninggalan Kesultanan Banten. Iya, peninggalan Sultan itu Banten itu saat ini masih ada Pak jejaknya. Masih banyak ya. Ya. Nah, kemudian bagaimana kekebalan tubuh debus ya? Karena debus itu merupakan hanya senian ya, Pak. Jadi bukan berarti para pemain debus dikirim ke Israel gitu ya. Karena supaya tak tembus peluru ya. Iya, untuk nggak tembus peluru ya, bukan seperti itu. Jadi debus itu hanya seni pertunjukan yang ada triknya, gitu Pak. Ya, ada triknya, bukan berarti mereka itu kebal tubuh kemudian harus melawan Israel ya, untuk kebebasan Palestina misalkan. Ya. Jadi dia itu hanya sebuah seni pertunjukan. Nah, jadi ada dua tadi yang saya katakan ya, ada dua aliran. Dalam debus itu ada aliran Kodria dan aliran Janjawokan. Nah, aliran Kodria ini ada triknya dalam melaksanakan seni pertunjukan, jadi bisa kebal. Nah, kalau aliran Janjawokan dia menggunakan mantra sekaligus dirasuki, gitu. Dirasuki oleh roh-roh yang istilahnya roh-roh nenek moyang mereka anggap, gitu ya. Sehingga mereka kebal dalam melakukan seni pertunjukan. Tapi setelah pertunjukan itu sudah selesai, roh itu akan hilang sendirinya oleh para pemain debus, gitu. Jadi kalau misalkan diajak ke Israel, rohnya mau apa enggak gitu. Itu yang sulit kayaknya. Iya, benar. Oke. Jadi debus itu bukan yang bisa dipakai. Dia tanya itu bukan mistik lah kayak itu tanya. Ya, mistik itu tergantung alirannya, Pak, gitu. Oh ya. Oke. Kalau aliran Janjawoka memang identik dengan hal-hal yang berkaitan dengan mistik, gitu. Ritualnya pun sama mistik, gitu, Pak. Tapi kalau aliran debus Kodria, dia lebih ke arah nilai-nilai Islami, seperti zikir, harus melakukan puasa, harus melakukan pembacaan manakib, gitu ya. Jadi nilai-nilai Islamnya lebih dapat. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan mistik, ya tergantung aliran debus itu. Nah, kalau misalkan debus yang Kodria itu adalah debus pada masa Kesultanan Banten. Jadi tidak ada mistik di dalam pelaksanaan ritual dan pertunjukan. Iya. Gitu, baik. Makasih. Pak Ezik dan N. Asman, ada satu profesor kelahiran Banten ini, dia kriminolog, sudah meninggal. Saya karib dengan beliau, namanya Profesor Roni Niti Baskara. Profesor ini, dia adalah alumni Fakulti Ilmu Sosial dan Ilmu Politik University Indonesia. Dia punya disertasi PhD-nya adalah membuktikan bahwa orang yang dikena guna-guna, tahu tak guna-guna itu? Orang itu boleh disiasat oleh jas, oleh hukum. Sebab di Banten ini dulu seperti Pak Ezik tadi bilang, ramai orang kalau dia tak suka pada orang lain, apa dia nak panggil orang pintar, Quran orang pintar, untuk membuat lawan dia itu menjadi terkalahkan macam-macam. Jadi perkara ini sukar untuk dibuktikan di pengadilan atau di justice itu. Jadi Prof. Roni ini membuat riset disertasi sehingga dia menjadi cum laude karena dia bisa membuktikan bahwa penggunakan mistik ataupun orang Indonesia bilang dipelet ya, disantet macam itu boleh dibuktikan di pengadilan. Makanya itu disertasinya telah menggemparkan University Indonesia masa itu. Saya dengar dari dia sendiri sebelum dia meninggal. Sehingga jadi kalau N pergi ke
Indonesia itu di universitas itu ada fakulti FISIP, FISIP, FISIP. Nah, ya, jadi singkatannya fakulti, F itu fakulti, ilmu, A itu ilmu, S itu sosial, I lagi ilmu lagi politik. Jadi fakulti ilmu sosial dan ilmu politik. Kalau di Malaysia disebut political science atau social political science. Nah, tapi FISIP itu ketika disertasi Prof. Roni ini diluluskan dan dia mendapatkan nilai terbaik, itu sudah berubah menjadi Fakulti Ilmu Santet dan Ilmu Pelet. Jadi itu saya dengar ketawa saya pertama kali dengar dari Prof. Roni sendiri. Jadi memanglah dia kemudian menjadi profesor kriminologi, dia kriminolog. Jadi seringkali peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan grey area itu dia selalu di apa namanya dijemput oleh majelis hakim untuk memberikan opinion. Itu dia. Jadi begitu Mas Ezik, saya mengenal tokoh yang Anda mungkin pasti kenal juga karena sangat terkenal, Profesor Dr. Roni Niti Baskara. Nah, itu kan orang Banten. Saya nggak tahu dia Serang, apa Pandeglang, atau mana itu ya. Karena Pak Ezik, kami sendiri punya kampus di sana, namanya Sekolah Tinggi Administrasi Banten. Namanya Setiaban. Iya. Pak Ezik. Saya merintisnya dulu, saya mengajar di Malingping, mengajar di Pandeglang.